Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Eka Putri Nur Aulia SM. Di sini saya akan membuat video kedua lanjutan dari pembelajaran filsafat dengan dosen pengampu Dr. Agung Widi Kurniawan, STMM. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari filsafat ilmu manajemen. Filsafat memiliki andil yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana segala ilmu pengetahuan lahir dari rahim filsafat. Dan juga dapat dikatakan bahwa filsafat adalah induk segala ilmu pengetahuan, yang dimana pada fase awalnya melahirkan dua ilmu pengetahuan, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Meskipun filsafat telah berkembang menjadi macam-macam ilmu, namun filsafat sendiri tak tenggelam, bahkan ikut berkembang pula seirama dengan perkembangan ilmu dalam arti yang operasional. Filsafat adalah suatu pemikiran yang mendalam sampai ke akar-akarnya, sehingga terdapat suatu masalah atau objek yang sesuai dengan perkembangan filsafat dan pengertiannya. Maka muncullah berbagai macam filsafat, di antaranya filsafat dalam metafisika, filsafat ketuhanan atau teologia, filsafat manusia, filsafat ilmu, dan lainnya. Tidak hanya penting berfilsafat, dalam ilmu manajemen seorang pemimpin dan manajer harus memahami konsep-konsep mengenai nilai. Dan apa itu nilai, bagaimana membentuk nilai, dan untuk apa nilai-nilai yang dibangun oleh organisasi tersebut harus dipahami secara utuh oleh seorang manajer. Sehingga dengan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut, maka seorang pemimpin akan semakin mudah untuk menggerakkan roda organisasi. Nah, filsafat manajemen sangat berguna karena dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan dan pengikut, yang dimana filsafat manajemen memberikan pemikiran dan tindakan yang menguntungkan dalam manajemen dan membantu kepada sifatnya yang dinamis dan memberi tantangan. Filsafat manajemen mengandung dasar pandangan hidup yang merefleksikan keberadaan, identitas, dan implikasinya guna mewujudkan efisiensi dalam efektivitas dalam pekerjaan manajemen. Nah, tujuan dari manajemen sendiri ialah untuk membuat beragam orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, serta berpijak pada nilai-nilai yang sama, struktur kerja yang sama, serta pelatihan yang sama, dan perkembangan bersama yang diarahkan untuk menggapai berbagai perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, dan sampai sekarang pun tujuannya masih sama. Namun, sekarang ini ada perubahan yang dimana ukuran dan kualitas dari tata bisnis yang dilakukan manajemen hanya fokus untuk mengatur sekumpulan orang yang tidak memiliki keahlian apapun dan hanya bekerja guna untuk mencapai tujuan jangka pendek saja. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Proses manajemen ini juga termasuk menyusun rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengadilan atau pengawasan. Nah, adapun pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama itu, menurut Mary Parker Follett, pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses khas yang terdiri dari beberapa tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semuanya dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang diinginkan sehingga dapat dicapai dan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Renville Siagian menyebutkan dalam bukunya bahwa manajemen adalah salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang dikelola oleh tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman. Nah, namun jika dipelajari dari berbagai literatur manajemen, maka akan terlihat bahwa istilah manajemen memiliki 3 pengertian, yaitu
Pertama, manajemen sebagai suatu proses, di mana dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dengan proses itu pelaksanaan suatu tujuan yang telah ditentukan, diselenggarakan, dan diawasi. Nah, yang kedua itu manajemen sebagai kolektivitas, di mana orang-orang yang melakukan aktivitas pengelolaan, dengan kata lain segenap orang-orang yang melakukan manajemen dalam suatu organisasi tertentu disebut manajemen dalam pengertian jamak atau plural. Dan manajemen harus memberikan arah atau jurusan kepada lembaga yang dikelolanya. Nah, yang ketiga itu manajemen sebagai ilmu dan seni. Seni di satu sisi bersifat dinamis, tidak berpola tunggal dan menuntut adanya kreativitas dan keterlibatan di dalamnya. Sedangkan di sisi lain, sains cenderung bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah dan menuntut adanya tahapan-tahapan yang sistematis. Kedua pendapat tersebut memiliki keunggulan masing-masing sekaligus keterbatasannya. Namun, berdasarkan kenyataan bahwa manajemen adalah pengetahuan sekaligus juga pengalaman dalam praktik. Ilmu manajemen memiliki sisi sebagai sains namun juga sebagai seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, filosofi manajemen. Filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor yaitu manajer akan lebih banyak bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian serta dalam menafsirkan kepandaian-kepandaian para pekerja dan mesin-mesin menurut aturan-aturan hukum dan formula-formula sehingga dengan biaya yang rendah bagi majikan dan penghasilan yang lebih besar bagi buruh. Henry Fayol menemukan bahwa kegiatan-kegiatan dalam usaha industri dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu teknis atau produksi, komersial atau pembelian, pertukaran, dan penjualan. Selanjutnya finansial, yaitu mencari modal dan pemanfaatannya secara optimal. Dan yang terakhir itu keamanan, yaitu perlindungan terhadap hak milik dan kesehatan orang-orang. Selanjutnya sejarah manajemen, di mana bukti adanya manajemen telah lama ada jauh sebelumnya. Misalnya, Indonesia merdeka. Salah satu bukti betapa manajemen telah ada adalah dengan adanya bukti piramida Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan, hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat seluruh dunia dari dulu hingga sekarang. Nah, dan masih banyak lagi contoh bukit yang dapat kita lihat sebagai bukti bagaimana orang-orang terdahulu telah menerapkan manajemen dalam kehidupannya. Manajemen secara keilmuan baru diterumuskan kurang lebih di akhir abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen tahun 1771 hingga 1858 dan Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Owen, seorang pemburu dan industrialisasi dari Inggris, menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan menurut Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Setelah Owen dan Babbage, tokoh-tokoh manajemen lain bermunculan seiring dengan perubahan besar-besaran dari kegiatan revolusi industri dan perkembangan kegiatan ekonomi dari satu negara lainnya. Ada 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen, yaitu kelompok pertama yaitu perspektif manajemen klasik. Perspektif ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau klasik.
di mana di antara tokoh-tokoh kontributor yang dalam kelompok ini adalah Frederick Winslow Taylor, Frank Gilbert, dan Lillian Gilbert. Di antara kontribusi yang pernah diberikan Taylor adalah apa yang dinamakan dengan Time and Motion Studies atau studi mengenai penetapan standar kerja yang didasarkan pada perhitungan waktu. Selain Taylor, kontributor lainnya yaitu pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbert. Di antara kontribusi yang Frank Gilbert telah berikan adalah metode efisiensi dalam pekerjaan konstruksi yang memerlukan pengaturan bahan-bahan bangunan. Sedangkan istrinya banyak memberikan kontribusi dalam bidang psikologi industri dan manajemen sumber daya manusia, termasuk bagaimana pentingnya bekerja secara tim dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua itu kelompok manajemen administrasi. Di antara kontributor kelompok ini, berdasarkan pengalamannya, manajemen sangat memerlukan proses pengarahan yang dilakukan secara sistematis di antara pekerja dan manajer produktivitas organisasi secara keseluruhan. Selain itu, Fayol juga memperkenalkan kegiatan-kegiatan operasional dari sebuah perusahaan. Dalam kontribusi Lyndall Urwig, lahirlah semacam panduan atau guidelines bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Nah, sedangkan Max Weber memberikan kontribusi mengenai pentingnya birokrasi dan prosedur dalam kegiatan manajemen. Nah, perspektif kedua yaitu manajemen perilaku. Munculnya mazhab perilaku disebabkan para manajer menemukan bahwa dengan pendekatan klasik, efisiensi produk ini dan keselarasan kerja yang sempurna tidak dapat diwujudkan. Seringkali para bawahan kurang mengikuti pola perilaku yang rasional dalam mengoperasikan pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu perspektif manajemen kuantitatif. Kelompok ini melakukan adopsi pendekatan matematika dalam menjalankan prinsip-prinsip manajemen terdahulu, sebagaimana misalnya telah diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor dan diterapkan dalam pengendalian bahan logistik militer Amerika. Nah, selanjutnya unsur-unsur bidang ilmu manajemen. Unsur-unsur manajemen merupakan bagian dari teori dasar manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Unsur-unsur manajemen diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Nah, manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir. Seorang manajer perlu memahami beberapa ide sederhana untuk menerapkan proses manajemen. Nah, ini juga termasuk memahami unsur-unsur manajemen. Beberapa ahli menyebutkan unsur-unsur manajemen diantaranya yaitu yang pertama, menurut Fremont Ekas menyebutkan bahwa adanya dua unsur dasar manajemen. Yang pertama, man, dan yang kedua itu materials. Nah, yang kedua itu menurut O. F. Peterson memberikan definisi atas manajemen sebagai penggunaan sekelompok orang, material, serta uang untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dari definisi tersebut nampak adanya tiga unsur dasar manajemen, yaitu man, materials, dan money. Nah, dan yang ketiga itu menurut George R. Terry mengemukakan bahwa unsur dasar basic elements yang merupakan sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur manajemen sendiri terdiri dari 6 unsur, di antaranya yang pertama, man atau manusia.
Manusia memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi yang menjalankan fungsi manajemen dalam operasional suatu organisasi, yang dimana menentukan tujuan dan dia pula yang menjadi pelaku dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Nah, yang kedua itu money atau uang. Uang merupakan unsur manajemen yang tidak boleh diabaikan. Uang sebagai sarana manajemen yang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Uang juga merupakan modal yang dipergunakan oleh program dan rencana yang telah ditetapkan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai, seperti pembelian alat-alat, pembelian bahan baku, dan pembayaran gaji, serta dan lain-lainnya. Nah, uang juga menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaan yang diperhitungkan secara rasional. Penggunaan uang dalam perusahaan sebagai biaya operasional, baik seperti gaji, pembelian, dan perawatan alat kantor serta alat lainnya. Nah, yang ketiga, methods atau metode, di mana metode adalah cara yang ditempuh teknik yang dipakai untuk mempermudah jalannya pekerjaan manajer dalam mewujudkan rencana operasional. Nah, metode juga dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja atau tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu serta uang dan aktivitas bisnis. Nah, yang keempat itu ada material, barang atau perlengkapan, yang dimana bahan-bahan baku yang dibutuhkan biasanya terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi dalam operasional awal guna menghasilkan barang atau jasa. Unsur-unsur manajemen ini sangat penting karena manusia tidak dapat melaksanakan kegiatannya tanpa adanya barang atau alat perlengkapan. Nah, yang kelima ada mesin. Mesin adalah alat atau peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, mesin juga dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin meningkatkan hasil dan keuntungan, juga membuat proses kerja jadi efektif dan efisien. Nah, dan yang terakhir itu ada market atau pasar. Merupakan pasar yang hendak dimasuki hasil produksi baik barang atau jasa untuk menghasilkan uang. Dengan produksi, suatu hasil lembaga atau perusahaan dapat dipasarkan. Konsumen atau pasar adalah elemen penting sebagai unsur manajemen. Tanpa pemasaran, barang tidak laku terjual sebab tidak ada permintaan dan bisa berakibat pada produksi terhenti, bahkan aktivitas perusahaan bisa vakum. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang filsafat ilmu manajemen. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.